Horas, salam Reformanda Masiha Holongan. Naik puji Jehovah, ai hodo de mata tutui, sai suruton di parbadia, tua wasa puji ko arti, Shalom, Amang dan Inang yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai renungan kita dari HKBP Bandung Reformanda, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak pernah habis, untuk penyertaan-Mu sepanjang malam sampai pagi ini. Dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk berkumpul dan mendengar firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami agar siap menerima firman-Mu. Jauhkan kami dari segala yang mengganggu dan penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengerti dan melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Berilah kami konsentrasi dan untuk kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang menjadi renungan kita pagi hari ini Kamis 14 Mei 2026 diambil dari Mazmur 68 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. Dan yang menjadi tema kita untuk renungan kita di pagi ini adalah Allah yang menyelamatkan. Saudara-saudari yang terkasih, jika kita membaca Alkitab, kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan bangsa Israel. Mereka adalah bangsa pilihan Tuhan, tetapi bukan berarti hidup mereka selalu mudah. Mereka juga mengalami penderitaan, penindasan, bahkan hampir binasa. Namun satu hal yang selalu nyata, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Dia adalah Allah yang menyelamatkan. Ada beberapa hal yang kita lihat bahwa Tuhan menyelamatkan Israel dari perbudakan. Kita ingat bagaimana bangsa Israel hidup dalam perbudakan di Mesir. Mereka tertindas, menderita, dan tidak punya kekuatan untuk membebaskan diri. Tetapi Tuhan mendengar teriakan mereka. Tuhan mengutus Musa untuk memimpin mereka keluar dari Mesir. Dengan kuasanya, Tuhan membelah laut dan menuntun mereka keluar dari perbudakan. Ini bukti bahwa keselamatan datang dari Tuhan, bukan dari kekuatan manusia. Tuhan juga memelihara Israel di padang gurun. Setelah keluar dari Mesir, perjalanan Israel tidak langsung mudah. Mereka masuk ke padang gurun, tempat yang keras, panas, dan penuh tantangan. Mereka sering mengeluh, merasa takut, bahkan meragukan Tuhan. Tetapi Tuhan tetap setia.
Tuhan memberi manna dari langit. Tuhan menyediakan air dari batu. Tuhan menuntun mereka dengan tiang awan dan tiang api. Walaupun Israel tidak selalu setia, Tuhan tetap menjadi penyelamat mereka setiap hari. Tuhan menyelamatkan dari musuh-musuh dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Bangsa Israel menghadapi banyak musuh. Secara manusia, mereka seringkali lebih lemah. Namun setiap kali mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan memberi kemenangan. Ini menunjukkan bahwa kemenangan tidak ditentukan oleh kekuatan manusia, tetapi oleh penyertaan Tuhan. Tuhan melepaskan dari maut dan kehancuran bangsa Israel. Berkali-kali mereka jatuh dalam dosa. Mereka menyembah berhala, melupakan Tuhan, dan memberontak. Akibatnya mereka mengalami hukuman dan penderitaan. Namun setiap kali mereka bertobat, Tuhan mengampuni dan memulihkan mereka. Tuhan tidak pernah membiarkan mereka binasa, tetapi mereka diberi kesempatan baru. Inilah makna bahwa dari Tuhan datang kelepasan dari maut. Tuhan memberi hidup baru. Yang menjadi renungan kita dalam hidup kita hari ini, kisah Israel bukan hanya sejarah, tetapi pelajaran untuk kita. Saat kita terikat masalah seperti Israel di Mesir, Tuhan sanggup melepaskan mereka. Saat kita berada di padang gurun, hidup kita corat marut, Tuhan tetap memelihara. Saat kita menghadapi musuh atau tantangan, Tuhan memberi kekuatan. Saat kita jatuh dalam dosa pun, Tuhan membuka jalan pengampunan. Tuhan yang sama yang menolong bangsa Israel adalah Tuhan yang kita sembah sampai hari ini. Saudara-saudari, Mazmur 68 ayat 20 ini mengingatkan kita bahwa Allah adalah Allah yang menyelamatkan. Dia telah membuktikannya dalam kehidupan bangsa Israel, dan Dia masih bekerja dalam hidup kita sampai sekarang. Jangan takut menghadapi hidup. Jangan putus asa dalam masalah. Ingatlah, Tuhan kita adalah Tuhan yang menyelamatkan dan memberi kelepasan. Mari kita tetap percaya dan setia kepada Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu atas firman yang telah kami dengarkan hari ini. Terima kasih karena Engkau kembali mengingatkan kami bahwa Engkaulah Allah yang menyelamatkan, sumber pertolongan dalam setiap kehidupan. Ya Tuhan, kami mohon agar firman yang telah kami dengar tanamkan dalam hati kami dan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami dalam menjalani hari-hari ini. Ajarlah kami untuk tetap percaya kepadamu dalam tiap keadaan, baik dalam suka maupun duka. Kami serahkan setiap pergumulan, rencana dan langkah hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berkatilah kami saat kami akan kembali beraktivitas, sertai langkah kami, lindungi kami, dan jadikanlah kami berkat bagi orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salele monita non bati
silaturahmi luhurna soture alena sian Tuhani ramoti masude. Kita akhiri renungan kita pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.